Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Condro Agung Putro dengan NIM 13011184334. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peta Prediksi Klasifikasi Sebaran Polusi Udara menggunakan Naive Bayes dan Ordinary Kriging. Latar belakang. Polusi udara merupakan pencemaran udara akibat bercampurnya udara dengan bahan kimia yang berasal dari alam dan aktivitas manusia. Di berbagai kota besar seperti Bandung, banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh penduduknya mempengaruhi siklus dan kualitas udara di tempat tersebut. Banyaknya jenis transportasi, kegiatan industri, dan rumahan yang mengeluarkan berbagai macam emisi gas ke udara membuat kondisi udara menjadi tercemar dan menyebabkan polusi udara. Polusi udara memiliki dampak negatif dan menjadi masalah serius untuk Indonesia hingga ke mancanegara. Menurut WHO, kematian dini akibat polusi udara dapat mencapai 7 juta per tahun. Selain itu, bagi manusia, pencemaran udara dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Akibat dari keterbatasan sumber daya, kebutuhan analisa, dan kemampuan prediksi yang kurang tepat menyebabkan pengendalian dan pemantauan kualitas udara di setiap tempat masih belum bisa dilakukan dengan maksimal. Hal ini dapat berakibat masih belum adanya pemantauan secara efektif untuk mengetahui apakah suatu tempat tersebut sudah tercemar udaranya atau tidak. Solusi yang ditawarkan. Hal itu menyebabkan dibutuhkan bentuk visualisasi yang merepresentasikan kondisi udara di setiap titik tertentu untuk waktu yang akan datang, yaitu peta prediksi persebaran polusi udara berdasarkan data kualitas udara di suatu tempat. Metode yang akan diterapkan dalam pembuatan peta adalah Naive Bayes dan Ordinary Kriging. Peta prediksi tersebut akan berupa peta berwarna di Kota Bandung yang menunjukkan tingkat polusi udara untuk setiap wilayah dengan menggunakan warna yang merepresentasikan angka kualitas udara berdasarkan ISPU. Dengan adanya peta ini akan memberikan informasi untuk masyarakat dan sebagai salah satu langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah sekaligus bentuk kontribusi peneliti. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi Naive Bayes pada proses klasifikasi polusi udara dalam menentukan model klasifikasi berdasarkan data spasial dan waktu. Yang kedua, bagaimana membuat peta prediksi klasifikasi sebaran polusi udara dengan menggunakan Ordinary Kriging. Yang ketiga, bagaimana performansi kinerja Naive Bayes dan Ordinary Kriging pada pembuatan peta sebaran polusi udara. Tujuan. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan Naive Bayes pada proses klasifikasi polusi udara dalam menentukan model klasifikasi berdasarkan data spasial dan waktu. Yang kedua, untuk membuat peta prediksi klasifikasi sebaran polusi udara dengan menggunakan Ordinary Kriging. Yang ketiga, untuk mengetahui performansi kinerja Naive Bayes dan Ordinary Kriging pada pembuatan peta sebaran polusi udara. Rencana kegiatan. Yang pertama adalah pengumpulan data kuantitatif. Tahap ini akan melakukan pencarian data kualitas udara di Kota Bandung dalam 3 tahun sebelumnya. Data yang dikumpulkan akan berasal dari lembaga resmi seperti LAPAN, TIPI, ISPU, ataupun dari sumber yang terpercaya lainnya. Studi literatur. Di sini kita akan melakukan pengkajian materi-materi yang akan dibutuhkan, seperti teori-teori yang akan digunakan pada proposal penelitian ini, seperti Naive Bayes, Ordinary Kriging, dan berbagai metode lainnya. Rancangan penelitian. Pada tahap ini akan melakukan rancangan untuk membangun model yang akan membuat peta prediksi persebaran polusi udara tersebut dengan menggunakan metode yang diusulkan. Yang keempat adalah cara melihat penelitian. Tahap ini akan melakukan penerapan pada rancangan penelitian sekaligus menganalisis hasil penelitian tersebut. Yang terakhir adalah penulisan laporan. Pada poin-poin rencana kegiatan sebelumnya akan dituang ke dalam suatu laporan yang akan digunakan untuk perkembangan penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah kajian pusaka. Yang pertama adalah Air Pollution Prediction in Smart City through Machine Learning Method, a Case of Study in Murcia, Spain. Metode yang diusulkan adalah Bagging, Random Commit, Random Forest, Decision Type, K-nearest Snakeboard, dan Hierarchical Cluster. Hasil menunjukkan penelitian bahwa variabel seperti unsur polutan, SO2, NO2, dan faktor meteorologis kecepatan angin, kelembaban, dan suhu sangat berpengaruh dalam hasil prediksi. Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan faktor penyebab atau input dari polusi udara di tempat. Setiap metode menggunakan parameter yang dijelaskan dengan baik, dataset yang digunakan cenderung lengkap dan jelas.
Aspek yang belum dilakukan, studi kasus yang sejalan dengan topik penelitian, namun belum menerapkan metode yang diinginkan, belum melakukan prediksi untuk waktu ke depan, dan pengembangan peta untuk mengetahui persebaran polusi udara. Studi terkait yang kedua adalah Heart Disease Detection using Naive Bayes Algorithm. Metode yang diusulkan adalah Naive Bayes. Hasil menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki performansi yang tinggi berdasarkan metrik akurasi yaitu 86,4% sekian. Kelebihan menjabarkan rumus metode secara lengkap, pembuktian hasil kinerja dengan evaluasi yang tepat. Aspek yang belum dilakukan, belum ada cara penanganan terhadap variabel pada data yang bertipe continuous, sedangkan metode yang digunakan sangat rentan terhadap tipe data tersebut. Yang ketiga adalah comparison of prediction method for air pollution data in Malaysia and Singapore. Metode yang diusulkan adalah Naive Bayes, Decision Tree, Random Tree, dan ROCSET atau Statistical Method. Hasil menunjukkan bahwa ROCSET memiliki ketepatan klasifikasi tertinggi, yaitu 97,1%, namun memiliki waktu performansi yaitu 92,% yang bisa dihitung sangat lama. Sehingga untuk model yang paling stabil adalah Decision Tree. Kelebihan memberikan hasil perbandingan yang sangat jelas dengan menunjukkan tabel yang berisi waktu komputasi dan kinerja performansi. Aspek yang belum dilakukan, penelitian hanya melakukan perbandingan model. Belum ada penerapan prediksi pada studi kasus yang dilakukan. Belum ada pengembangan peta untuk mengetahui persebaran polusi udara ke depan. Dan metode yang diunggulkan bukanlah metode yang diusulkan pada penelitian ini. Yang keempat adalah Canker Classification using Gaussian Naive Bayes. Metode yang diusulkan adalah Gaussian Naive Bayes, RBF Network, dan G48. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Gaussian Naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 98%, yang merupakan akurasi tertinggi dari metode yang digunakan. Kelebihan menggunakan dataset yang lengkap dan jelas, melakukan tahapan pre-processing dataset dengan baik. Aspek yang dilakukan studi kasus belum sejalan dengan topik penelitian. Dataset yang digunakan bukan sifat spasio-temporal. Belum melakukan prediksi dengan model yang dibangun. Yang kelima adalah Probabilistic Forecasting Model of Solar Power Outputs based on the Naive Bayes Classifier Kriging Model. Metode yang diusulkan adalah Naive Bayes dan Ordinary Kriging. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model yang dibangun menunjukkan hasil NMAE di bawah 10%. Kelebihan menggunakan dua metode yaitu Naive Bayes dan Ordinary Kriging untuk membuktikan kinerja kedua model jika diterapkan secara bersamaan. Aspek yang belum dilakukan adalah belum melakukan prediksi untuk waktu ke depan. Judul yang keenam adalah Enhancing Forecasting Performance of Naive Bayes Classifier with Discretization Technique. Metode yang diusulkan adalah Naive Bayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan discretization teknik akan meningkatkan performansi dari 78,26% hingga 86,96%. Kelebihan menjelaskan setiap jenis pendekatan yang ada dan menerapkan setiap pendekatan dan uji evaluasi yang dapat diketahui dengan menunjukkan tabel performansi. Aspek yang belum dilakukan. Penelitian hanya melakukan perbandingan dengan pendekatan dan tanpa pendekatan. Belum melakukan prediksi dan dataset yang digunakan bukan spasio-temporal. Yang ketujuh adalah perbandingan metode inverse distance weight dengan metode ordinary kriging untuk estimasi sebaran polusi udara di Bandung. Metode yang diusulkan adalah inverse distance weight dan ordinary kriging. Hasil menyimpulkan bahwa metode kriging mempunyai performansi yang lebih unggul dari metode IDW. Kelebihan dataset yang digunakan lengkap dan jelas, peta kontur yang dihasilkan sangat jelas untuk prediksi pada lokasi yang tidak tersampel, menjelaskan kelebihan beserta kekurangan dari setiap metode yang digunakan. Aspek yang belum dilakukan, penelitian hanya melakukan perbandingan metode interpolasi. Belum melakukan prediksi pemetaan dan waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah Spatial Analysis 3D Geologi, Nickel using Ordinary Kriging Method. Metode yang diusulkan adalah Ordinary Kriging. Hasil menunjukkan penelitian bahwa metode kriging dapat mendeteksi bahan nikel dan lainnya dengan menggunakan semiconductor yang berbeda. Kelebihan menunjukkan pemetaan step layer berdasarkan lokasi yang disampel, beserta model semiconductor teoritis terbaik yang digunakan. Aspek yang belum dilakukan, dataset yang digunakan pada penelitian tidak bersifat time series, melainkan hanya spasial sehingga prediksi untuk waktu yang akan datang tidak dilakukan. Perancangan sistem. Berikut adalah flowchart dari perancangan sistem yang akan dilakukan. Sistem yang akan dibangun adalah proses pembuatan peta persebaran polusi udara dengan menggunakan metode interpolasi dan kriging untuk data yang tidak terpantau atau tidak tersampel dalam lokasi. Kemudian membangun klasifikasi dan prediksi polusi udara dengan menggunakan metode Naive Bayes. Poin pertama adalah mengumpulkan dataset, kemudian melakukan pre-processing data, menghasilkan data yang sudah bersih, kemudian data akan dilabeling, akan menghasilkan data label, kemudian akan masuk ke dalam proses learning dengan menggunakan Naive Bayes, dan akan menghasilkan model yang terbaik untuk melakukan
prediksi kelas yang akan menghasilkan data prediksi. Kemudian data prediksi tersebut akan digunakan untuk input theoretical semi-variegated model fitting atau penentuan model semi-variegated terbaik. Model semi-variegated terbaik akan digunakan untuk ordinary rigging yang menghasilkan peta prediksi. Dataset. Data yang digunakan adalah data spatio-temporal. Spatio-temporal ini merujuk pada time series dan spasial. Time series adalah suatu data yang digunakan untuk mengamati suatu objek pada kurun waktu tertentu. Sedangkan spasial adalah data yang menunjuk pada lokasi yang berada di muka bumi ini. Spasial memiliki 3 karakteristik, yaitu geografis, bentuk, dan atribut. Dataset akan dikumpulkan dari lembaga terpercaya, yaitu dari LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dataset ini akan digunakan untuk membangun model yang akan dibangun. Dataset terdiri atas atribut sebagai input dan target atribut sebagai output. Data atribut terdiri atas SO2, NO2, CO, PM2, PM2.5, PM10, ozon, dan tanggal. Untuk target atribut atau output adalah indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara ini akan berdasarkan pengkajian dan penilaian dari ISPU, di mana baik adalah ketika indeks kualitas udara berada pada nilai 0 sampai 50, sedang 51 sampai 100, tidak sehat 101 sampai 200, sangat tidak sehat 201 hingga 300, berbahaya jika nilai sudah lebih dari 300. Untuk proses pengujian dan pelatihan model akan menggunakan 80% data sebagai data training dan 20% data sebagai data testing. Pre-processing data merupakan tahap persiapan data sebelum diterapkan ke suatu model sistem. Terdiri atas handling mission, value, outlier detection, normalization, dan vector selection. Deteksi outlier dengan menggunakan metode interquartile. Interquartile adalah nilai yang diperoleh dari hasil pengurangan nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil pertama. Normalization akan mengubah setiap nilai berada pada rentang 0 hingga 1 dengan rumus min-max. Untuk vector selection akan menggunakan matrix correlation. Matrix correlation merupakan matriks yang menunjukkan bagaimana hubungan antar atribut dapat mempengaruhi hasil output nantinya. Matrix correlation akan menunjukkan bagaimana suatu atribut akan bernilai korelasi positif ataupun negatif. Kegunaan tahap persiapan data ini dilakukan untuk mempersiapkan dataset menjadi terstruktur untuk siap digunakan. Naive Bayes, salah satu model supervised learning atau pembelajaran evaluasi yang ringan dan powerful. Metode ini berdasarkan teorema Bayes, probabilistik, dan statistik. Asumsi naif adalah kondisi antara variabel saling independen. Naive Bayes sangat bekerja dengan baik terhadap data kategorikal, namun lemah terhadap data numerik. Naive Bayes memiliki kerentanan terhadap zero frequency problem. Zero frequency problem merupakan suatu kondisi di mana suatu nilai probabilistik bernilai 0, sehingga akan menghasilkan nilai prediksi sama dengan 0. Namun ini akan bisa ditangani dengan menerapkan Laplace correction. Terdapat berbagai tipe naive Bayes, yaitu Gaussian, multinomial, dan Bernoulli. Gaussian naive Bayes. Salah satu model naive Bayes dalam menangani data bertipe continuous. Berikut adalah rumus di mana X I adalah nilai atribut ke I. Terus kemudian rumus ini merupakan nilai mean dan standar deviasi dari atribut ke I yang memiliki label kelas C. Variogram dan semi-variogram. Variogram merupakan sebuah input penting yang digunakan dalam studi geostatistikal untuk memperkirakan nilai pada data spasial. Kemudian, untuk menunjukkan korelasi spasial antara data yang diukur dibutuhkan semi-variogram. Komponen perhitungan semi-variogram adalah SIL, range, dan angket. SIL adalah nilai semi-variogram ketika berada pada posisi yang cenderung stabil. Kemudian range adalah nilai ketika jarak mencapai SIL. Kemudian angket adalah ketika nilai semi-variogram mendekati 0. Semi-variogram dibagi menjadi dua, yaitu semi-variogram eksperimental dan semi-variogram teoritis. Semi-variogram teoritis menjadi dasar untuk perkiraan data spasial dengan interpolasi ke rigging. Semi-variogram eksperimental. Semi-variogram eksperimental merupakan nilai yang diperoleh dari data yang telah diketahui atau sampel di lapangan. Nilai semi-variogram juga bisa berarti merupakan nilai setengah dari variogram.
Semi-variogram teoritis. Setelah menentukan nilai-nilai dari semi-variogram eksperimental, maka dilakukan perhitungan semi-variogram teoritis. Dalam interpolasi kriging, agar algoritma kriging dapat mengetahui nilai H dari suatu lokasi, maka model semi-variogram teoritis harus memenuhi sifat numerik untuk membantu pemecahan persamaan kriging. Terdapat berbagai macam model pembanding semi-variogram teoritis, yaitu spherical, eksponensial, Gaussian, nugget, dan power. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan model spherical, model eksponensial, dan model Gaussian. Ordinary kriging. Kriging adalah metode prediksi atau estimasi optimal dalam satu ruang geografis. Ordinary kriging juga dikenal sebagai Bayes linear unbiased predictor. Ordinary kriging bekerja dengan semi-variogram untuk memperkirakan lokasi dari nilai yang tersampel dengan lokasi tersampel sekitarnya. Ordinary kriging adalah metode kriging yang mengasumsi rata-rata mean dari satu populasi tidak diketahui dan bersifat stasioner, tidak ada data tren dan pencilan. Beberapa metode telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perkiraan pada nilai kandungan mineral dalam suatu tanah. Matriks evaluasi. Evaluasi hasil klasifikasi dengan naive Bayes akan menggunakan conversion matrix. Dari conversion matrix dapat dihitung performansi seperti akurasi, precision recall, dan F1 score. Conversion matrix terdiri atas nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Akurasi adalah penjumlahan nilai true positif plus true negatif dibagi dengan semua nilai pada prediksi aktual. Precision adalah nilai true positif dibagi true positif tambah false positif. Recall adalah nilai ketika true positif dibagi true positif ditambah false negatif. F1 score adalah nilai harmonik precision recall dibagi dengan precision ditambah recall. Untuk evaluasi dengan ordinary kriging akan menghitung nilai prediksi error di mana nilai aktual akan dibandingkan dengan nilai prediksi. Metode prediksi error yang akan digunakan yaitu RMSE, MI, dan MAPE. RMSE adalah nilai akar kuadrat dari penjumlahan nilai aktual untuk setiap nilai aktual dikurangi nilai prediksi akan yang dibagi dengan banyaknya data. MI adalah nilai 1 dibagi nilai penjumlahan mutlak dari hasil aktual dikurangi hasil prediksi dibagi dengan banyak data. Sedangkan MAP adalah nilai MI dikali 100%. Peta prediksi. Hasil klasifikasi dan prediksi yang sudah dilakukan dengan menggunakan naive Bayes dan ordinary kriging akan dimasukkan sebagai input ke dalam satu model software yaitu ArcGIS bersama dengan file shapefile dari Kota Bandung. File shapefile akan membuat posisi koordinat dan bujur dari setiap wilayah yang dari Kota Bandung berdasarkan lokasi sebenarnya di muka bumi ini. Hasil pengolahan dengan ArcGIS ini akan menghasilkan peta prediksi berwarna yang akan menginisiasikan tingkat suatu polusi udara berdasarkan warnanya yang merepresentasikan angka kualitas udara di tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk dosen saya, Bu Sri Suryani, telah memberikan arahan kepada saya selama penyusunan proposal ini, serta dengan adanya dukungan dari keluarga dan juga rekan-rekan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.